Halo, para penjelajah informasi. Pernahkah Anda mendengar tentang kabut super tebal yang mencekik kota? Mungkin Anda membayangkan pemandangan dramatis dari film atau kota-kota kuno yang diselimuti misteri. Namun, di balik narasi tersebut, tersembunyi sebuah ancaman nyata yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar misteri, yaitu smog. Ini bukanlah kabut biasa. Mari kita selami lebih dalam apa itu kabut mencekik, bagaimana ia terbentuk, dan mengapa kita harus sangat mewaspadainya. Berbeda dengan kabut alami yang terdiri dari partikel uap air yang tidak berbahaya, kabut mencekik yang kita maksud adalah smog, sebuah singkatan dari smoke dan fog. Bayangkan ini, kabut tebal yang biasa kita lihat, bercampur baur dengan jutaan partikel polutan berbahaya dari berbagai sumber, membentuk selimut racun yang pekat dan menyesakkan. Partikel-partikel ini berasal dari emisi kendaraan bermotor, limbah industri, hingga asap kebakaran hutan yang meluas. Lalu, apa yang membuat smog ini begitu berbahaya dan sulit hilang? Ada dua penyebab utama yang bekerja sama menciptakan kondisi mencekik ini. Pertama adalah inversi suhu. Biasanya, udara hangat akan naik dan membawa polusi ke lapisan atas atmosfer. Namun, dalam kondisi inversi suhu, lapisan udara hangat justru berada di atas dan memerangkap udara dingin di permukaan tanah. Ini seperti sebuah tutup raksasa yang menahan semua polutan, mencegahnya naik dan menyebar. Akibatnya, semua kotoran terperangkap tepat di level pernapasan kita. Kedua, tentu saja adalah emisi tinggi dari aktivitas manusia. Akumulasi karbon monoksida sulfur dioksida dan partikulat halus, yang dikenal sebagai PM2,5, tidak bisa terurai atau terbawa angin. Partikel PM2,5 ini sangat kecil, jauh lebih kecil dari diameter rambut manusia, sehingga sangat mudah masuk ke paru-paru dan bahkan aliran darah kita. Dampak yang ditimbulkan oleh kabut mencekik ini benar-benar mengerikan. Dari sisi kesehatan, ini memicu serangkaian masalah serius, sesak napas akut, iritasi mata parah, serangan asma yang mengancam jiwa, hingga risiko gagal jantung. Udara tidak hanya terasa berat, tetapi seringkali juga berbau logam atau asap yang menyengat, indikasi jelas kandungan racun di dalamnya. Selain itu, mobilitas juga lumpuh total. Jarak pandang bisa turun drastis hingga di bawah 1-5 meter. Ini menyebabkan kecelakaan beruntun yang fatal, pembatalan penerbangan, dan penghentian transportasi umum. Melumpuhkan seluruh aktivitas kota. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, kota-kota terpaksa melakukan lockdown polusi. Sekolah dan perkantoran ditutup, kegiatan ekonomi terhenti, semua demi mengurangi paparan warga terhadap udara beracun yang mengancam jiwa. Sejarah mencatat beberapa kasus paling ekstrem. Yang paling terkenal adalah The Great Smoke di London pada tahun ke-1952 selama beberapa hari. London diselimuti kabut tebal dan pekat yang hampir mustahil untuk ditembus mata. Peristiwa ini menewaskan ribuan orang dalam waktu singkat, bukan karena kecelakaan, tetapi karena komplikasi pernapasan akut akibat polusi yang terperangkap. Kemudian, di era modern, kita sering melihat krisis polusi Asia, khususnya di kota-kota besar seperti New Delhi dan Beijing, di mana indeks kualitas udara atau AQI sering menembus level berbahaya. Bahkan di atas 500, yang berarti udara di sana sangat tidak sehat. Indonesia sendiri tidak luput dari ancaman ini. Kita tentu ingat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada tahun 2015 dan 2019 yang menyelimuti Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap kuning yang mencekik ini bahkan melintasi batas negara hingga ke Singapura dan Malaysia, mengganggu kehidupan jutaan orang. Ini adalah catatan penting yang harus kita pahami. Kabut seperti ini bukan sekadar masalah estetika yang membuat kota terlihat suram. Ini adalah ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Partikel mikroskopisnya bisa langsung masuk ke aliran darah kita dan menyebabkan kerusakan jangka panjang yang tak terlihat. Kesadaran dan tindakan kolektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah polusi udara global ini. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri dan orang yang kita cintai dari ancaman tak kasat mata ini? Tetaplah waspada dan ikuti informasi terbaru mengenai kualitas udara di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton.